dikenalkan dengan Pancasila itu hanya sebagai ideologi nasional semata. Meskipun misalnya Mas Diasma tadi juga mengatakan bahwa sejak awal nasionalisme di dalam Pancasila ya nasionalisme religi. Nah, tetapi di dalam misalnya program sosialisasi ya, program termasuk pendidikan Pancasila yang saat ini sedang raib ya, sejak pasca reformasi ya, itu dimensi ketuhanan di dalam Pancasila itu tidak disentuh, ya, tidak disiarkan, tidak didakwahkan. Jadi kemudian akhirnya kita hanya memahami misalnya di dalam Pancasila ya, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada kerakyatan, ada keadilan sosial ya. Padahal membaca Pancasila tidak seperti itu. Membaca Pancasila ini bukan kita membaca 5 kalimat yang berbeda-beda, yang tidak terkait dengan satu sama lain. Ya. Kalau kita mengacu kepada Panitia 5 yang merupakan perumus Pancasila ya, membaca Pancasila itu baiknya secara piramidal, ya, secara hierarkis. Sebagaimana misalnya dikembangkan oleh sesepuhnya Pusat Studi Pancasila UGM ya, Profesor Noto Nagoro itu juga menyatakan seperti itu, bahwa Pancasila ini adalah nilai-nilai yang bersifat piramidal, sehingga akhirnya sila ketuhanan, sila pertama itu harus kita baca sebagai nilai utama yang menerangi sila-sila di bawahnya. Dan karena hakikat dari kehidupan dan kebenaran kita memang seperti itulah adanya, kan gitu kan. Kita tidak akan mungkin ada tanpa ketuhanan, tidak akan mungkin ada tanpa Tuhan. Jadi sila kedua, manusia itu tidak akan mungkin ada tanpa Tuhan, kan gitu. Kalau tidak ada manusia tidak diciptakan oleh Tuhan, maka tidak akan ada bangsa. Kalau tidak ada bangsa, maka tidak akan ada rakyat. Kalau tidak ada rakyat, maka tidak akan ada prinsip keadilan sosial. Sehingga kemudian akhirnya Pancasila itu sejak awal adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang bersifat ilahi. Kalau kita mengenalkan Pancasila sebagai ideologi yang ilahiyah, maka akhirnya berurusan dengan Pancasila ini tidak hanya berurusan dengan negara, tidak hanya berurusan dengan BPIP, ya, tetapi kita ini berpancasila, ini urusannya dengan Tuhan. Urusannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ini sama saja kita mengamalkan perintah Tuhan. Nah, inilah yang kemudian membuat, inilah premis awal ya, premis utama kita, kenapa kemudian kita mengembangkan pendekatan keagamaan untuk memahami Pancasila. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya tegaskan bahwa pemahaman seperti ini tidak hanya khas umat Islam, tapi juga umat Kristiani, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu, termasuk teman-teman yang kemudian kita sebut sebagai penghayat yang merupakan penganut agama asli Nusantara, itu juga di dalam ajarannya memiliki makna yang sama dengan yang ada di dalam Pancasila. Oleh karena itu, insya Allah Sabtu yang akan datang kita akan ngaji Pancasila, kita akan memahami Pancasila, sila kemanusiaan, perspektif nilai-nilai keagamaan. Terima kasih, James. Ya, luar biasa. Syukron, Yai.